Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fernanda dengan NIM 21.06.32.008 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kualitas Pelayanan Hotel atau Restoran pada Masa Pandemi. Bab pembahasan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Hasil dari penyebaran yang sangat cepat ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan cara meliburkan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan juga pembatasan moda transportasi. Hal ini mengakibatkan industri hospitality dan tourism terkena dampak juga, di mana tingkat okupansi hotel di Indonesia pada bulan Maret 2020 sangatlah menurun. Beberapa protokol kesehatan seperti pengecekan suhu sebelum masuk ke gedung, cuci tangan, menggunakan masker, penyediaan hand sanitizer pada area publik, dan juga tanda untuk jaga jarak antara satu orang dengan yang lain. Hal ini sangat diperlukan agar kegiatan ekonomi bisa segera dijalankan kembali. Salah satunya adalah perjalanan untuk berbisnis atau berlibur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang terpuruk, khususnya pada industri pariwisata dan perhotelan. Bab kajian teori. Pengertian kualitas layanan merupakan suatu elemen penting yang berkontribusi dalam perusahaan, khususnya bergerak dalam bidang jasa secara akademis, memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dikenal dengan istilah layanan serve qual, yang merupakan perbandingan dari pelayanan yang diterima dengan harapan konsumen terkait pelayanan tersebut. Apabila pelayanan yang diterima oleh konsumen lebih tinggi daripada harapan konsumen, maka bisa dikaitkan kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia jasa adalah baik. Sedangkan apabila pelayanan yang diterima oleh konsumen lebih rendah dari harapan konsumen, maka kualitas yang diberikan oleh penyedia jasa adalah buruk. Kualitas layanan yang diberikan oleh pihak hotel dapat memberikan dampak kepada kepuasan konsumennya. Terlebih lagi pada situasi pandemi ini, pihak hotel harus melakukan usaha yang ekstra dengan menerapkan protokol kesehatan melalui program CHSI yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenparekraf agar para konsumen dapat merasa aman dan nyaman ketika menginap di hotel tersebut. Ketika konsumen yang menginap di hotel merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, maka timbul perasaan puas, karena dengan merasa nyaman berarti pelayanan yang diberikan oleh karyawan hotel telah melebihi harapan konsumen sebelum datang ke hotel tersebut. Program CHSI yang menjadi acuan dari pemerintah diharapkan dapat tetap memberikan kualitas pelayanan yang tinggi bagi konsumen dari adanya penyesuaian yang perlu dilakukan oleh pihak hotel. Pemerintah memiliki poin-poin utama dari program CHSI tersebut harus dapat pula mewakilkan beberapa hal penting yang membentuk sebuah kualitas layanan melalui tangible, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. Dan ini beberapa pengertian tentang kualitas layanan, yaitu tangible merupakan aspek yang berfokus pada fasilitas fisik, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen, penampilan dari para karyawan. Yang kedua adalah empati, yaitu perhatian yang
diberikan oleh karyawan kepada konsumen, sikap peduli dari karyawan kepada konsumen, perhatian secara individu karena setiap konsumen merupakan konsumen yang unik dan para karyawan mampu memahami itu. Reliability merupakan kemampuan karyawan untuk memberikan layanan yang konsisten sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh konsumen. Selain itu, setiap karyawan juga dapat diandalkan oleh para konsumen. Yang keempat adalah responsiveness, di mana kerelaan dari karyawan untuk membantu para konsumen, kemampuan karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat, serta informasi dan karyawan kepada konsumen terkait kapan layanan akan diberikan kepada konsumen tersebut. Asuransi, yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para karyawan untuk menimbulkan rasa percaya dan aman dari para konsumen. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar perhotelan tetap masih terbuka, yaitu dengan A. Mengeluarkan standar operasional prosedur atau SOP terkait langkah awal pencegahan seperti pengecekan suhu tubuh, rapid test COVID-19, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, penerapan physical distancing. B. Memberikan suplemen dan vitamin kepada karyawan serta melakukan pengecekan kesehatan rutin untuk karyawan yang tetap masih bekerja. C. Membersihkan seluruh ruang hotel dengan cairan disinfektan dan menggunakan APD. D. Menyiapkan ruang isolasi khusus jika didapati terdapat tamu yang terinfeksi awal dengan gejala COVID-19. E. Memerlukan jam masuk dan keluar hotel. F. Tidak membenarkan menerima tamu di lobi hotel. G. Meniadakan kursi dan meja makan di restoran. H. Pelayanan room service tetap berjalan dengan menggunakan APD lengkap. Perlu kita ketahui bahwa setiap industri akan mempunyai resiko dalam hospitality dan pariwisata yang selama merasa industri ini aman-aman saja, namun tetap kalah dengan kejadian pandemi COVID-19. Perlu dipikirkan dan dikembangkan lagi metode-metode yang tepat atau strategi-strategi apalagi yang dapat membantu meringankan industri perhotelan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah dalam usaha industri perhotelan menghadapi pandemi COVID-19 sangatlah sulit. Bukan hanya perhotelan, tempat-tempat wisata, sekolah, dan tempat bekerja pun mengalami penurunan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, semoga dunia membaik dan dapat menjalani kehidupan normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.